Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, perkenankan saya membawakan satu pantun dulu ya Bapak Ibu. Belum. Sekapur sirih tarian persembahan ditarikan sebagai lambang sambutan. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 4 Babelan, Bapak Ludi Rizwalianto Utomo SPD. Yang kami hormati Ibu PLT Kepala SMP Negeri 4 Babelan, Ibu Hajah Siti Nur Jubaidah Eskom MPD. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Bidang Humas. Tidak ketinggalan yang saya hormati juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, staf tata usaha SMP Negeri 4 Babelan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas curahan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah SMP Negeri 4 Babelan Rabu tanggal 15 April 2026. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya pembawa acara pada pagi hari ini menyampaikan beberapa susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, presentasi program sekolah. Rangkaian acara ketiga adalah laporan dan refleksi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dilanjutkan acara berikutnya, laporan dan refleksi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat acara kegiatan observasi kinerja kepala sekolah SMP Negeri 4 Babelan pagi hari ini, agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing kepada kita semua sehingga kegiatan observasi kinerja kepala sekolah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, marilah kita simak bersama-sama presentasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Babelan, Ibu Hajah Siti Nur Jubaidah, Eskom MPD. Kepada beliau, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu semua, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir di sini, dan program ini adalah penting karena kenapa? Setiap warga sekolah harus mengetahui program sekolah kita masing-masing.
Baiklah, saya mulai pemaparan saya. Saya mengambil judul yaitu program sekolah berbasis data untuk peningkatan mutu pembelajaran yang ada di SMPN 4 Babelan yang sudah dijalankan. Pertama-tama yang harus kita ketahui dulu yaitu tujuan daripada sekolah kita. Tujuan utama dari SMPN Negeri 4 Babelan adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk siswa yang berkarakter, cerdas, dan terampil sesuai dengan visi pendidikan nasional dan visi sekolah SMPN 4 Babelan. Fokusnya yaitu meliputi pengembangan potensi akademik, yaitu dari nilai raport, keterampilan anak-anak, serta nilai-nilai luhur, budi pekerti, dan cinta lingkungan, di mana ini semua sudah tertera di program sekolah kita yang sudah lama kita jalankan ini. Nah, tujuan sekolah kita yaitu di sini sudah saya rangkum sesuai dengan apa yang ada dari hasil pengamatan dalam 3 bulan ini. Yang pertama, 90% guru menerapkan pembelajaran mendalam yang dapat meningkatkan kolaborasi dan penalaran kritis murid yang diukur melalui asesmen otentik, atau yang lebih Bapak Ibu kenal yaitu dengan nama intrakurikuler, pembelajaran mendalam. Yang kedua yaitu dalam waktu 3 bulan ini 95% guru telah mengedepankan pembelajaran yang mengarah pada pembentukan profil lulusan 8 dimensi. Kegiatannya sudah kita lakukan sehari-hari, yaitu diantaranya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, 7 KAIH dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah serta di masyarakat. Dan kita lebih mengenalnya dengan nama co-kurikuler, yang setiap pagi hari kita jalankan. Ibadah, sholat, terus olahraga bersama, itu adalah bagian daripada 7 KAIH. Dan yang ketiga, dalam waktu 4 bulan ini, SMPN 4 Babelan, 90% muridnya menunjukkan performa kebugaran fisik, daya tahan belajar, perilaku, dan sikap positif yang diukur melalui observasi dan jurnal refleksi yang Bapak Ibu punya. Itu administrasi dari guru-guru di SMPN 4 Babelan. Kita menyebutnya ekstrakurikuler, seperti itu. Lanjut, yang pertama yaitu pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam, kita pasti sudah tahu yaitu adanya dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran, di mana ini semua akan menampilkan karakter anak masing-masing, yaitu apa saja yang ditampilkan di pembelajaran mendalam. Ada keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Dari pembelajaran mendalam ini ada 3 poin yang harus kita jawab, yaitu apa saja? Yang pertama, apakah sudah mencapai target tujuan sekolah kita? Yang kedua, adakah kendala dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam? Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi kendala tersebut? Pasti Bapak Ibu sudah tahu, pada saat Bapak Ibu masuk kelas, ketiga pertanyaan ini pasti muncul. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, setiap guru pasti punya pertanyaan ini dan setiap guru pun bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kurikulum, seperti itu. Kita lanjut yang kedua, yaitu untuk co-kurikuler. Co-kurikuler di sini ada yang pertama 7 KAIH, yang kedua gerakan literasi sekolah, yang ketiga sekolah berbasis lingkungan, yang keempat sekolah ramah anak, yang kelima spatlan mengaji, dan yang keenam upacara bendera. Ini kita lakukan di setiap minggunya.
Kalau yang 7 KAIH itu di setiap pagi, gerakan literasi sudah di jadwalnya yang disusun oleh Ibu Kurikulum. Nanti juga akan dijabarkan sama Ibu Kurikulum. Di kurikuler ini muncul lagi 3 pertanyaan, yaitu apakah target tujuan sekolah kita sudah tercapai melalui 7 KAIH itu, dan yang kedua, apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti apa? Seperti ini contohnya, senam ya, senam kadang ada anak yang ikut, ada yang tidak, seperti itu, dan apa kendala mereka, kenapa tidak mau ikut. Nanti dari pihak kesiswaan akan menjawab pertanyaan ini. Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi kendala tersebut. Karena 7 KAIH ini sebenarnya bukan hanya di sekolah saja diterapkan, yaitu di rumah dan di lingkungan masyarakat, hingga tertanam motivasi di dalam diri. Sehingga gerakan seperti ini itu tidak perlu disuruh, tapi muncul dari dalam diri anak masing-masing. Tidak usah gurunya teriak-teriak. Seperti yang sekarang kan masih banyak wali kelas yang teriak, ayo anak-anak, ayo anak-anak. Sebenarnya ini tuh tujuannya untuk menimbulkan kesadaran di dalam diri murid-murid atau anak didik kita. Ya Pak, Ibu. Oke, lanjut kita yang ketiga, yaitu program sekolah kita yang ketiga, yaitu ekstrakurikuler. Alhamdulillah di Spatlan ada 14 kokurikuler, ekstrakurikuler yang sudah diadakan dan masih berlangsung sampai saat ini, yaitu yang pertama Paskibra, yang kedua PMR, yang ketiga Pramuka, keempat futsal, kelima voli, keenam karate, ketujuh pencak silat, 8 bulu tangkis, 9 seni musik, 10 seni tari, 11 marawis, 12 English club, 13 teater, dan yang ke-14 bola basket. Ini semua sebetulnya ekstrakurikuler ini menunjang anak dalam menggali potensi yang nantinya akan dia gunakan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mereka bisa asah seperti itu dan memudahkan mereka pastinya untuk nyari sekolah biasanya ya Bapak Ibu. Oke, di ekstrakurikuler ini akan muncul 3 pertanyaan lagi. Ini contohnya ekstrakurikuler pramuka. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, apakah target tujuan sekolah sudah tercapai seperti tadi intra dan ko? Dan yang kedua, apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan? Pasti semua kegiatan ada kendalanya. Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi kendala tersebut? Karena ini sudah rutin dilaksanakan, pasti kita bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Nanti yang akan disampaikan oleh bidang kesiswaan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu tindak lanjutnya apa nih? Seperti observasi, kita ada pra, ada observasi, pasca observasi, dan setelahnya ada. Nah, yang pertama, perlunya kerjasama dan kolaborasi dalam melaksanakan program sekolah merupakan hal yang sangat penting. Maka perlu terus bersinergi semua komponen sekolah. Komponen sekolah siapa saja? Bukan hanya guru dan siswa, yaitu ada pendik, ada orang tua murid, dan masyarakat. Kalau tidak berkolaborasi juga tidak akan ada hasil yang maksimal. Bukan tugasnya gini, oh itu kan ekstrakurikuler tugasnya kesiswaan, udah itu tanggung jawab kesiswaan. Tidak seperti itu. Tetap wali kelas, guru, tendik, masyarakat tetap harus ikut bertanggung jawab. Seperti misalkan wali kelas ditanya nih, hari ini ada ekskul apa? Ekskul pramuka contohnya. Tapi wali kelas nggak tahu. Giliran orang tua nanya, Bu, hari ini ada ekskul pramuka ya? Tahu, mana saya tahu. Nah, tujuan dari saya memaparkan program sekolah ini agar semua warga sekolah paham apa saja program-program sekolah yang diadakan dan sampai sekarang masih tetap berjalan. Seperti itu, jangan sampai semua warga sekolah nggak tahu apa-apa, kalau ditanya tahu. Nah, seperti itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, tindak lanjutnya adalah semua komponen sekolah harus paham untuk melaksanakan tupoksinya. Jangan tumpang tindih kalau kata Pak Akmal. Mana Pak Akmal?
Dia kalau katanya kalau satu kegiatan dia harus fokus dengan satu kegiatan tersebut, tapi nggak gitu juga. Kalau misalkan ada kegiatan lain, tetap kita harus kegiatan tersebut juga harus kita handle, bukan hanya satu kegiatan. Nah, tupoksinya harus dikerjakan seperti apa? Tupoksinya harus kita laksanakan dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab. Seperti yang mau kita adakan program sekolah yang terbaru, mungkin akan ada sebelum kita PSAJ itu ada praktek kalau nggak salah. Nah, praktek ini itu sebagian daripada program sekolah yang harus kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya nanti setelah saya pemaparan ini akan ada laporan dan refleksi oleh masing-masing wakil bidang, seperti bidang kurikulum, dalam hal ini yang berlaku sebagai bidang kurikulum Bu Ida, dan yang untuk kesiswaan Bu Haji Tati nanti akan memaparkan tentang kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Pesan saya hari ini, awali harimu dengan senyuman dan doa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengingat beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT tadi, di dalamnya setiap programnya terdapat beberapa pertanyaan. Nah, untuk sudah ketercapaian atau belum dan bagaimana jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan dan refleksi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Ibu Ida Rosilawati, FPD, dipersilakan. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Babelan, Ibu Hajah Siti Nuriyubaidah, Eskom FPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta tenaga kependidikan SMP Negeri 4 Babelan. Izinkan saya melaporkan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler di SMP Negeri 4 Babelan yang sudah berjalan. Nanti untuk ekstrakurikuler akan disampaikan oleh Ibu Hajah Tati Kusmayati selaku kesiswaan. Yang pertama yang dapat saya laporkan dalam kegiatan intrakurikuler. 1. Presentase ketercapaian kurikulum rata-rata materi yang sudah tersampaikan. Untuk kelas 9, alhamdulillah sudah 100%. Rata-rata sudah 100%. Menjelang 2 minggu ke PSAJ hanya diisi latihan soal untuk persiapan PSAJ. Untuk kelas 7 dan 8, rata-rata sudah 90%. Masih ada waktu 1 bulan untuk menggenapkan menjadi 100%. Kemudian penilaian tengah semester sudah kami lakukan di minggu kedua bulan Maret, dan hasilnya akan dilaporkan kepada orang tua pada tanggal 17 April 2026 hari Jumat yang akan datang. Insya Allah, alhamdulillah sudah mencapai 98% murid yang tuntas di atas KKTP yang sudah ditentukan. Ada kendala 2%, ini ada beberapa murid inklusi yang memerlukan perhatian khusus. Ini nanti mungkin kerjasama guru wali kelas dan BK, bagaimana menangani murid yang belum mencapai KKTP. Kemudian 90% sudah menerapkan, 90% guru alhamdulillah sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, mampu menggunakan platform digital dalam pembelajaran maupun evaluasi, alhamdulillah. Yang 10% ini terkendala guru-guru sepuh ibu yang sudah terpola dalam pembelajarannya agak sulit berubah, kemudian agak sulit juga dalam mempelajari digital. Jadi kami yang muda memahami. Kemudian laporan yang kedua, kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler
di SMP Negeri 4 Babelan dilaksanakan 10 JP, 5 JP di jam pertama ini dikaitkan dengan KAI, kebiasaan anak Indonesia hebat, yang kami pilih 3 beribadah yang dilakukan dengan sholat duha berjamaah, kemudian berolahraga dengan senam anak Indonesia hebat, dan makan sehat dan bergizi dengan sarapan bersama. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hanya terkendala tadi seperti yang Ibu bilang ya, ada anak yang senam, ada yang anak hanya bergerak-gerak, terkendala belum hafal, dan strateginya bekerja sama dengan guru olahraga. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan guru olahraga, mereka ada tes senam anak Indonesia hebat, jadi minimal di setiap kelas punya yang hafal. Kemudian 2 JP kolaborasi dengan Mapel Bahasa Inggris, 2 JP kolaborasi dengan Mapel Bahasa Inggris dengan program IST, English Special Training, dan 3 JP kokurikuler yang lainnya diisi dengan sepatuan mengaji, sekolah ramah anak, sekolah berbasis lingkungan, dan upacara bendera. Ini kita fokuskan di hari Senin dan Selasa, bergantian. Kalau minggu ini sepatuan mengaji, minggu besoknya ramah lingkungan, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah dapat berjalan dengan baik, Ibu. Kemarin di awal tahun kami terkendala ketika mengumpulkan anak itu soundnya tidak sampai ke ujung, jadi anak hanya fokus yang di depan saja. Tapi alhamdulillah ini sudah teratasi. Terima kasih banyak, soundnya sudah diperbaiki sehingga ketika kita mengadakan acara 3 jenjang di lapangan semua sudah bisa terakomodasi. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ida Rosilawati MPD yang telah berkenan menyampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program sekolah, dan bisa kita simpulkan hampir semuanya berhasil dengan baik. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan untuk laporan berikutnya. Dipersilahkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Hajah Tati Kusumayati SPD MSN. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu RT SMK 14, Ibu Hajah Siti Mujurida, Eskom MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa ada dari tata usaha. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada hari ini untuk saya akan memaparkan tentang kegiatan ekstrakurikuler ya, dari Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa Ida sudah di bidang kokurikuler dan intrakurikuler, dan saya sebagai evaluasi dari kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah untuk ekstrakurikuler SMP Negeri 4 Babelan itu ada 14 ekstrakurikuler, dan alhamdulillah siswa-siswi kita itu mencapai sekitar 90% Ibu ya. Ternyata anak-anak kita itu antusias sekali di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan tujuan kita jelas bahwa ekstrakurikuler di sini ada pengembangan, di dalam tujuan sekolah itu terdapat bahwa tentang pengembangan keterampilan, dan salah satunya adalah mengembangkan potensi bakat ya. Dan ada juga tentang pembentukan karakter mereka, dan ada juga tentang sosialnya, dan tentunya penyegaran dari belajar akademik disegarkan kembali dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya jelas adalah tadi pembentukan karakter bagi siswa, dan adalah penyaluran bakat buat siswa-siswi kita. Ada juga kendala di sini mungkin sekolah kita karena belajar sampai Jumat ya Bu ya, belajar sampai hari Jumat ya, belajar sampai Jumat, sehingga kalau waktunya itu kita mulai ekskul sekitar jam 14.20
ya, sudah harus selesai jam 5. Sehingga lapangan sebesar itu kita atur jadwalnya. Ada yang hari Senin, hari Selasa, hari Jumat. Nah, kalau hari Sabtu dengan catatan harus izin pelatihnya kepada kesiswaan. Karena kami harus koordinasi dengan keamanan dulu dan dibatasi hanya sampai jam 12 ya. Jadi begitu antusiasnya, bahkan ada ekskul yang meminta seminggu 2 kali. Silahkan, tetapi tidak mengganggu ekskul yang lain. Makanya kami di sini di kesiswaan punya jadwal hari apa, dan di setiap dari 14 ekskul itu ada penanggung jawab dari kesiswaan. Ada saya, ada Pak Akmal, dan ada Bapak Apri yang memantau bagaimana para pelatih dan siswa-siswanya. Karena harus dijaga, jangan sampai karena sudah sore guru-guru tidak ada, pasti harus ada yang dari kesiswaan, ada yang standby. Nah, berikutnya adalah kendala yang kedua dari jadwal sudah. Berikutnya ada kendala tentang jika ada perlombaan, banyak antusias yang pengen mengirim lomba, ya. Sedangkan terbatas ya Bu, tidak semua. Tapi alhamdulillah kendala tersebut bisa diatasi. Bagaimana cara kita bersama orang tua rembugan lombanya di mana dan tempatnya di mana orang tua tahu, sehingga orang tua membantu dalam pembiayaan. Kita sekolah tidak mencukupi untuk masalah pembiayaan, dan di sini alhamdulillah reaksi dari orang tua membantu ekstrakurikuler sangat bagus Bu ya. Tapi dengan kami kumpulkan dulu di ruang rapat ini, ada lomba jika orang tua setuju dan orang tua ada yang mendampingi juga, dan masalah biaya mereka juga ini turut berpartisipasi terhadap ekstrakurikuler ya. Jadi Bapak Ibu untuk ekskul alhamdulillah di SMP Negeri 4 Babelan sini sangat antusias, sekitar 90% anak-anak sudah mengikuti ekskul. Bagi anak yang tidak mengikuti ekskul, ada kendalanya. Satu, dia punya penyakit yang tidak boleh terlalu capek. Yang kedua, banyak jadwal-jadwal les, beberapa les yang diikutin ya. Tapi ada juga anak yang sampai mau mengikuti semua ekskul diikutin. Ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Itu dari kegiatan ekstrakurikuler dari kesiswaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Hejatati Kusumayati, SPD MSN, atas laporan dan refleksinya. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, jika ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ingin tahu lebih jauh dari pemaparan baik dari Ibu Kepala Sekolah atau mungkin dari Ibu Wakil Bidang Kesiswaan dan Kurikulum, kami persilahkan. Silahkan disebutkan namanya siapa, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dipersilahkan kepada Bapak Harman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Sukri Nuri Baida, Kom MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu PKS Kepala Sekolah dan Tata Usaha. Ada satu pertanyaan Ibu untuk Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana upaya kita untuk membangun sebuah sinergitas antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, sehingga program sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa mencapai tujuan sekolah yang sudah ditetapkan di awal tahun. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Harman adalah bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang tua, lingkungan, guru, dan masyarakat untuk program sekolah ini. Tadi pemaparan yang disampaikan Bu Hejatati sudah dijelaskan bahwa dikumpulkan dulu elemen-elemen tadi, kita kumpulkan dalam satu ruangan. Nah, di mana
kita meminta bantuan untuk semua warga sekolah mendukung program sekolah, dan alhamdulillah dari presentasi Bu Haji tadi sudah dijabarkan bahwa 90% orang tua siswa sangat mendukung kegiatan putra-putrinya di SMPN 4 Babelan. Intinya komunikasi. Itu saja. Kalau tidak ada komunikasi, pasti semau program sekolah atau program apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Satu kata mungkin ya, jadinya tidak ada dusta di antara kita. Mungkin itu ya Pak ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih, sudah terjawab Bapak? Sudah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kita sampai di acara penutup. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini adalah pelaksanaan program sekolah tahun pelajaran 2025-2026 sudah mencapai target. Meskipun masih ada beberapa hal yang mungkin masih harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Satu-satunya jalan seperti yang barusan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa sinergitas sekolah dengan orang tua dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sampailah pada di acara yang terakhir, marilah kita syukuri bersama-sama untuk pencapaian tujuan bersama pada kegiatan observasi kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Babelan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Satu Pak Pantun, burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon cemara. Observasi kinerja Kepala Sekolah Spatlan usai penuh kesan. Semoga mutu Spatlan semakin terjaga. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara observasi kinerja Kepala Sekolah pagi hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.